slide-nya ini tentang penyumbang terbesar. Tadi Dr. Indrawan cerita mengenai apa saja yang menyumbang dari segi industri kreatif. Tapi ternyata kalau kita lihat dari industri kreatif, 3 sektor utama inilah penyumbang terbesar, yaitu kalau kita lihat adalah sektor kuliner, kria, dan fashion. Kalau kita lihat kuliner, kria, dan fashion ini hampir 70% sendiri dari segi kontribusi ekonominya, dari segi penciptaan lapangan kerja. Jadi dari 17 subsektor, ekonomi kreatif ini ternyata 70% ini ada di 3 sektor. Sementara sektor yang lain, televisi, radio, aplikasi, periklanan, dan lain sebagainya, belum memberikan sumbangsi yang signifikan. Nah, oleh karena itu, pesan kita untuk UMKM naik kelas adalah bagaimana jumlah yang banyak ini kita bisa lakukan satu strategi yang transformatif untuk menjadikan ekonomi kreatif kita andalan dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Kalau kita lihat, memang dari segi pertumbuhan kita mengalami tentunya kontraksi di tengah pandemi. Tapi yang cukup menarik adalah bagaimana industri kreatif ini bisa tetap menjadi kontributor besar dalam ekonomi kita. Kontribusi ekonomi kreatif kita posisi 3 besar dunia. Setelah Amerika dengan Hollywood, ada juga Korea dengan K-pop dan drakor. Indonesia sekarang sudah masuk di posisi 3. Nah, ini harus kita selaraskan dengan strategi program pemerintah. Nah, kami memiliki strategi stimulus bangga buatan Indonesia. Ini bukan hanya bicara mengenai keberpihakan kepada produk Indonesia, tapi langsung action untuk beli produk kreatif lokal. Saya pakai baju ini, batik Ecoprint, dan ternyata bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi enak dipakai. Nah, ini adalah bagian daripada keberpihakan yang sudah dilakukan oleh Jepang dan Korea sebelumnya. Dan kita melakukan ini sebagai satu statement yang tegas dan jelas bahwa produk fashion, kria, kuliner kita melalui e-commerce akan menggerakkan ekonomi, membangkitkan ekonomi, dan ternyata mampu menciptakan lapangan kerja. Ini mitra-mitra kami yang sudah kami rangkul. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai strategi program pemerintah, ini adalah juga kalau kita bicara mengenai naik kelas adalah hak kekayaan intelektual atau IP rights. Bicara mengenai ekonomi kreatif, kuncinya adalah IP, yaitu intellectual property rights yang bisa dihasilkan melalui apa yang kita sebut sebagai inovasi, kreativitas, dan ada yang dalam semua imajinasi kita. Nah, kita ingin bahwa pemerintah bisa memfasilitasi, kita mensosialisasi bagaimana UMKM kita juga bisa meningkatkan kreativitasnya, sehingga inovasi ini tentunya akan berdampak positif. Ada lagi program apresiasi kreasi Indonesia, dan ini juga strategi kita dalam mengangkat produk-produk, dan kita ajak roadshow ke 16 kota kabupaten. Produk mereka terpublikasi, terbangun jejaring, dan ada sesi mentor. Dari manfaat yang bisa mereka terima, saya menebak-nebak, saya pikir pembiayaan atau promosi yang paling mereka rasakan ternyata salah. Mereka merasakan justru sesi mentoring dan inkubasi ini yang banyak membantu mereka mendapatkan value dari program pemerintah. Nah, saya ingin sebetulnya ke depan kerjasama kita bisa kita tingkatkan juga dengan Coach Indrawan, Bu Nina Septiana, dengan Eva Pora, karena ini value yang kita bisa berikan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan video singkat mengenai apresiasi kreasi Indonesia. Silakan diputarkan. Dari sebuah ide, ekonomi kreatif terus bergerak, menghidupkan negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote.
kreasi yang tercipta bukan hanya untuk kepuasan diri, tapi menjadi jawaban dan solusi atas perkembangan zaman saat ini. Sekarang atau nanti, negeri ini akan tetap kaya dengan karya. Kreasi terbaik akan diingat selalu. Namun kesempatan selalu ada untuk yang baru. Dengan bangga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersembahkan Apresiasi Kreasi Indonesia. Sebuah ajang kreasi untuk produk kreatif Indonesia menunjukkan pesonanya. Kini saatnya bagi para kreator unjuk gigi. Dari bidang kuliner, fashion, kria, digital aplikasi, animasi, dan permainan, musik, serta film. Melalui Apresiasi Kreasi Indonesia, para kreator diberikan bekal pembelajaran, wawasan dari mentor terbaik di negeri ini, serta wadah kreasi dalam sebuah pameran. Melalui Apresiasi Kreasi Indonesia, terbuka jalan untuk membangun jejaring demi memajukan usaha dan karya. Hadir di puluhan titik mewakili setiap pulau di Indonesia, mencari ikon baru yang akan menjadi identitas bangsa di mata dunia. Waktunya berjuang untuk meningkatkan kualitas diri, menjadikan kreasi bukan hanya sebatas mimpi, tapi bukti nyata untuk membangun negeri. Karena produk Indonesia untuk ekonomi kuat. Ya, produk Indonesia untuk ekonomi kuat. Ini kita lihat bagaimana ekonomi kita kuat, tentunya produk Indonesia lah yang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Produk itu saya selalu memberikan pesan bahwa content is king, tapi packaging is queen. Dan king and queen kalau bersatu menjadikan kingdom, itu yang disebut ekosistem. Nah, kalau konten itu sudah kita tingkatkan kualitasnya, klinik, kria, kuliner, fashion. Nah, kemasannya ini kita memiliki satu program yang mungkin nanti bisa dikerjasamakan, nama programnya Bedakan. Bedah desain kemasan ini untuk mengedukasi, membantu, memulihkan, meningkatkan kemasan-kemasan produk-produk UMKM kita yang selama ini mungkin rasanya enak tapi karena packagingnya buruk, jadi tampilannya kurang menarik. Ini yang kita bantu dengan strategi program Bedakan. Selanjutnya bergerak. Bergerak ini adalah singkatan dari bedah gerai kuliner. Banyak tempat-tempat yang makanannya enak, mungkin packagingnya sudah lumayan, tapi karena gerainya tidak dikemas dengan baik, tidak higienis, tidak sesuai dengan aspek kesehatan, estetikanya tidak terjaga, produksinya juga tidak ditampilkan, akhirnya tidak menarik. Nah, program bergerak ini membedah gerai kuliner, menghasilkan gerai yang berdaya saing, berkualitas tinggi, dan tentunya bisa meningkatkan omset, membangkitkan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. 4 pesan yang ingin saya sampaikan di sini karena audiensnya banyak sekali, di atas 3.000. Pertama, kami ingin bermitra dengan tim dari Coach Indrawan. Bagaimana kami hadir dengan kebersamaan untuk pemulihan perekonomian bangsa, dan itu UMKM serta digitalisasi lah yang akan menjadi peluang ekonomi untuk bangkit dan lapangan kerja terbuka. Kedua, ide-ide itu harus inovatif. Kita hadirkan kreativitas yang akan mengangkat taraf hidup masyarakat. Program inovatif seperti desa wisata, desa kreatif ternyata terbukti menjadi andalan dalam mendayagunakan UMKM untuk membuka lapangan kerja. Ketiga, masyarakat Indonesia ini sudah 2 tahun menghadapi tekanan oleh pandemi. Kita harus hadir, gercep, gerak cepat, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu untuk membangun suatu keadaan kondisi sosioekonomi yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih setara. Sumber daya harus terdistribusi, dan sumber daya yang terpenting itu adalah knowledge. Dan knowledge yang didistribusikan secara adil dan merata akan mampu secara strategis dieksekusi dengan tegas dan cepat. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Mohon maaf tadi saya harus ikut rakor PPKM, malah ini masih berlangsung sekarang.
Jadi ini agak disimultan gitu, tapi karena Zoom bisa kita lakukan. Ada berita yang mungkin saya harus sampaikan bahwa Omikron ini terus meningkat, tapi jangan khawatir. Selama protokol kesehatan kita jaga dengan baik, tingkat keganasannya jauh lebih rendah dibandingkan Delta, dan mudah-mudahan ekonomi kita tentunya dengan kedisiplinan kita menjalankan protokol kesehatan bersama dengan Evapora dan Aku Berdaya, kita akan mampu lewati fase-fase ini untuk membangun kembali kekuatan ekonomi kita. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Coach Indrawan, Mas Aris, program-program yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi kalau tadi kita lihat ada bedakan, bedah desain kemasan, ada bergerak, bedah gerai kuliner. Dan ada gercep mas itu, saya nggak tahu dia berdua jadian atau enggak, kalau temanya sama gercep tuh ya. Iya, keywordnya Pak Sandi sama Coach Indrawan sama, gercep intinya. Iya. Saya konsepnya ini 3G, Coach. G pertama itu gercep, gerak cepat. Oh, ya. We don't have much time. Kita udah kehilangan waktu gara-gara pandemi. G yang kedua itu geber, gerak bersama. We cannot do it alone, we have to do it together. Dan G yang terakhir itu gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Itulah kebangkitan UMKM Indonesia. Masya Allah. Bang Sandi, ini sedikit memperkenalkan Evapora sedikit Bang Sandi. Kami di Evapora ini hampir seminggu kadang 2-3 kali menghadirkan ribuan UMKM Indonesia dan mendatangkan para expert dari berbagai bidang bisnis ya, marketing, banking, corporate finance dan sebagainya. Dan kami sebenarnya ingin berharap banget ke Bang Sandi di Pak ini langsung pitching. Gak sopan banget ini. Mudah-mudahan Bang Sandi bisa bisa kembali untuk berbagi bersama kami ini, mumpung teman-teman UMKM banyak banget, dan mudah-mudahan bisa ada agenda rutin menyapa UMKM divisi di Evapora nih Bang. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Saya akan sediakan waktu untuk Evapora dan Aku Berdaya, karena menurut saya ini komunitas yang sangat membawa suatu optimisme untuk kebangkitan ekonomi kita. Dan saya lihat tadi materi dari Coach Indrawan itu teringat saya waktu saya masih di dunia usaha. Ini mentor-mentor yang waktu itu saya memulai usaha kan dari nol. Saya kehilangan pekerjaan waktu saya di PHK. Dunia terasa gelap. Saya waktu itu nggak punya pilihan lain, memulai usaha tanpa ada background sebagai pengusaha. Keluarga saya itu tidak ada yang menjadi pengusaha sebelumnya. Tapi berbekal semangat untuk bangkit dan pulih, sebagai pilihan terakhir saya memulai usaha di bidang keuangan dan investasi. Nah, berkat mentor-mentor yang saya berhasil temui, saya bisa membangun usaha saya dari hanya 3 orang karyawan. Hari ini usaha kami sudah membuka lapangan kerja lebih dari 30.000 karyawan. Nah, sekarang saya di pemerintahan. Saya ingin agar lebih banyak UMKM yang bisa mengikuti jejak saya waktu membangun usaha. Karena ternyata mentor itu dampaknya 80% peningkatan sukses ratio, dan itu berdasarkan Research Kaufman Institute di Amerika, di mana jika UMKM itu memiliki mentor, maka peluang suksesnya itu 80% lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki mentor. Dan seandainya mengalami kesulitan dan harus jatuh, secara relatif mereka akan lebih cepat bangkit kembali karena memiliki mentor yang bisa menyemangati dan memberi jalan keluar. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti lain kali saya diundang lagi. Di sini juga ada Ibu Yuke, Direktur Kria Kuliner dan Fashion. Ibu Yuke mungkin
sudah on. Saya berdua sama Ibu Yuke nanti akan mampu mudah-mudahan bisa membagi waktu untuk menyapa teman-teman Evapora dan Aku Berdaya. Wow, seneng banget. Blessing banget ya coach ya. Blessing banget ya. Mas Andi nih mumpung lagi ketemu nih. Kalau yang saya temukan nih teman-teman di join di event Evapora tuh punya banyak pertanyaan, khususnya teman-teman yang memang bisnisnya banyak bergantung di sektor pariwisata, baik dari kulinernya, krianya, ataupun juga fashion yang ada di situ, ataupun juga pengelola tempat wisata. Nah ini mumpung ada Mas Andi di sini, teman-teman itu semuanya nanya kepada saya, kami harus gimana? Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah 2022 akan seperti apa? Kalau Mas Andi punya data yang bisa membantu teman-teman supaya punya arah yang tepat sasaran itu, Mas Andi, supaya energi mereka dan sumber daya mereka yang mungkin sudah semakin terbatas ini nanti beneran teralokasikan dengan tepat. Apa saran yang Mas Andi miliki untuk teman-teman yang ada dalam posisi itu, Mas? Saya lihat nih di kolom chat nih rame banget. Saya dulu bisnisnya konsultan keuangan. Jadi di saat-saat yang disebut sebagai post crisis itu bisnis mengalami suatu fase yang awalnya kontraksi dan konsolidasi. Mereka akan memasuki tahap di 2022 ini adalah tahap recovery atau kebangkitan. Nah, kebangkitan itu biasanya tentunya diikuti dengan peluang-peluang usaha yang terbuka. Kebangkitan itu juga membuka peluang untuk lapangan kerja, khususnya di 17 subsektor ekonomi kreatif dan di 13 subsektor pariwisata. Total 34 juta lapangan kerja ini akan mengalami satu kenaikan, satu jumlah yang sekarang kita hitung antara 10-15% faktor dari ekspansi yang akan ada di dua sektor utama ini. Karena penanganan pandemi sekarang jauh lebih baik, walaupun ada Omikron, tapi kuliner selama kita masih memiliki kuliner yang unik dengan pengemesan yang baik, rasanya juga terbaik juga, ini akan mampu untuk berkembang. Di subsektor ekonomi kreatif lain juga kami melihat bahwa digitalisasi adalah kunci. Jadi eksperimen-eksperimen tadi yang coach sampaikan itu sebetulnya merupakan bagian daripada inovasi. Kalau dilihat kan 3 landasan utama dari entrepreneurship dan UMKM itu adalah inovasi, berani mengambil resiko, dan terus bergerak. Nah, kalau kita lihat 2022 ini akan menampilkan banyak peluang dan kesuksesan akan menghampiri siapa yang akan terus berinovasi, siapa yang akan berani mengambil resiko, dan siapa yang terus bergerak untuk menghampiri peluang-peluang tersebut. Saya yakin 2022 ini ada satu sinyal yang sangat positif dan saatnya kita untuk mengambil peluang itu untuk menjadi pemenang. Wow, luar biasa. Mas Aris ini saya mengambil alih perannya Mas Aris dari Mas Andi. Karena aku punya satu pertanyaan lagi Mas Andi, ngomong ketemu nih. Kalau tadi kan ngomongin kuliner dengan kria yang lebih banyak ya Mas Andi ya. Kalau fashion Mas, ini kebetulan juga kan istri saya nih, Mbak Nina Nugroho itu istri saya, ya bidangnya juga di fashion. Halo Mbak Nina. Nah, apa Mas Andi yang menjadi terawangan Mas Andi ya, terawangan yang menggunakan data tentu saja ya, terkait dengan teman-teman yang sekarang ini bergerak di fashion Mas. 2022 akan seperti apa dan kedepannya bagusnya mengarah kemana Mas? Inovasi di bidang fashion ya, ini sekarang saya pakai EcoPrint ya, dan ini outernya ini desainnya nggak seperti dulu. Dulu kan ya jadul gitu. Sekarang desain di fashion itu ini sangat nyaman dipakai. Kita pakai innernya ini Wonderful Indonesia, outernya ini batik EcoPrint, dan bentuknya mungkin dibilang kimono juga, bisa dibilang mirip-mirip seperti blazer, tapi peneramaan saya
dari kacamata pemerintah, kita melihat ada shift ketiga sektor di fashion yang sekarang sangat booming. Pertama adalah Muslim fashion. Ini berkembangnya eksponensial, dan ini bukan hanya yang perempuan tapi laki-laki juga Muslim fashionnya meningkat. Dan yang menarik, yang kedua itu adalah selain Muslim fashion adalah fashion yang mengalami satu transformasi menuju sustainability. Jadi bahan-bahannya semua yang sekarang yang ramah lingkungan dan enak dipakai. Jadi saya melihat juga batik-batik itu akan lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan-bahan yang juga nyaman dipakai dan aman buat lingkungan. Itu yang kedua dari segi tren. Dan yang ketiga yang cukup menarik, ternyata yang di industri fashion ini digitalisasi akan menjadi satu yang saya sebut sebagai unstoppable global trend. Bahwa digitalisasi di industri fashion ini akan merebak mulai dari design sampai productions to distributions, dan tidak berhenti di payment. Jadi setelah menjualnya melalui online digital, mereka membayarnya dengan payment yang melalui digital, tapi feedback dari customer termasuk produk review itu akan disampaikan juga melalui digitalisasi. Dan ini menarik sekali karena Indonesia masih banyak mengimpor produk-produk fashionnya. Nah, justru Mbak Nina Nugro ini harus mengambil peluang ini. Masa kita terus-menerus mengimpor barang-barang dari luar negeri sementara kita memiliki talenta dan kemampuan untuk menciptakan produk-produk kelas dunia. Nah, jadi kalau kita lihat fashion yang selama ini akan posisinya masih di posisi 2, setelah kriya ini akan menyalip menjadi nomor 1 dari segi ekspor. Dan selain itu kebutuhan dalam negeri akan semakin banyak terpasok oleh karya-karya talenta fashion anak bangsa. Wow, Mas Am, satu lagi ya, Mas Aris, satu lagi. Mas Andi, silakan coach. Pertanyaan yang juga paling banyak diajukan nih, saya juga lihat di dalam chat dan juga dalam kesempatan yang lain. Tadi kan Mas Andi mengatakan bahwa ultimately teman-teman UMKM ini kan harus dapat pembinaan ya Mas. Selain diberikan permodalan misalnya atau diberikan akses, tetapi juga pembekalan atau pendampingan itu sering banget dikumandangkan oleh pemerintah. Konkretnya Mas Andi ini yang Mas Andi dengan tim sudah siapkan untuk ngebantu teman-teman UMKM ini dalam konteks pembinaan itu seperti apa? Karena kan kita punya berapa? Sekarang udah berapa? 60-70 juta ya UMKM di Indonesia, Mas Andi. Itu kan it's a huge populations yang harus dibina gitu. Nah, strateginya apa itu untuk bisa benar-benar membantu sebanyak mungkin UMKM kita dalam konteks pembinaannya ya? Itu strateginya gimana, Mas? Jadi strateginya harus 360 derajat, Coach. Jadi saya selalu sampaikan bahwa pemerintah itu mesti membagi di mana intervensinya untuk produk life cycle atau business life cycle-nya UMKM kita. Karena kita mesti melihat bahwa setiap bisnis itu up and down-nya itu mungkin 7 di antara 10 usaha itu akan mengalami goncangan di tahun pertama. Nah, pemerintah itu harus hadir baik dari segi timeline maupun dari scale, baik scale yang paling rendah maupun scale yang sudah meningkat dan naik kelas. Jadi kayak saya bilang bahwa pemerintah harus hadir dari segi yang pertama, seluruh UMKM yang jumlahnya sekarang 60-62 juta ini didata. Pemerintah harus punya data yang kuat. Itu teman-teman kami di Kementerian Koperasi UKM yang mendata. Kami di Kemenparekraf membantu dari segi sektornya, sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kedua adalah pelatihan. Ini pemerintah nggak bisa ngerjain sendiri. Pemerintah itu
nggak boleh masuk ke dalam ranah yang selama ini sudah dilakukan oleh train, coach, dan pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan oleh sistem pendidikan kita maupun sistem kewirausahaan kita. Nah, di tempat yang ketiga adalah pemerintah harus mampu untuk memfasilitasi selain pelatihan adalah pendampingan. Saya bilang bahwa mentoring tadi kunci saya sukses karena saya beruntung bisa mendapatkan mentor yang mampu untuk memberikan bukan hanya motivasi, tapi ilmu, bukan hanya untuk sukses, tapi deal with failures. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menyikapi kegagalan. Kegagalan itu akan menghampiri setiap pengusaha. Pengusaha yang sukses adalah yang mampu bangkit dari kegagalan. Yang keempat, nah ini ranahnya pemerintah, perizinan. Kita harus bantu perizinan. Jangan dibuat ribet, jangan dibuat ruwet, jangan dibuat mumet. Perizinan itu harus dibuat semudah mungkin. Itu tugas pemerintah. Yang kelima, bantu pemasaran. Tapi pemasaran itu harus dibantu dengan ekosistem. Jadi fasilitasi pemasaran berbasis ekosistem itu juga bagian daripada konsep 360, bantuan dari pemerintah. Yang keenam adalah pelaporan keuangan. Saya ini akuntan. Saya yakin teman-teman sebelum mendapatkan bantuan pembiayaan baik dari perbankan maupun dari pemerintah ataupun dari manapun juga harus memiliki pembukuan atau pelaporan keuangan yang baik. Nah, itu yang keenam, pemerintah harus memberikan juga fasilitasi sehingga untuk pajaknya, untuk kewajiban retribusi dan lain sebagainya juga terutama. Dan terakhir, pemerintah harus hadir melalui sistem perbankan maupun sistem pembiayaan, bagaimana memberikan permodalan. Karena pasti para pengusaha yang sudah melalui pelatihan, pendampingan, perizinannya sudah baik, pemasarannya sudah terdistribusi dengan baik, laporan keuangannya rapi, mereka bisa disentuh untuk naik kelas pembiayaannya oleh fasilitasi sistem perbankan kita. Disinilah pemerintah harus hadir dengan regulasi yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi dunia usaha. Karena selama ini saya tanya, gimana kalau cari kredit? Pasti sulit. Walaupun sekarang sudah lebih ada terobosan dengan fintech maupun juga perbankan yang lebih progresif, tapi ini masih dirasakan kurang. Jadi itu tugas pemerintah. Kami ingin berupaya hadir 360 derajat. Dan saya sangat senang nih sebetulnya, tapi karena saya harus ada kegiatan lain, tapi saya sangat senang kalau nanti Evapora bisa lebih fokus bicara mengenai spesifik isu-isu yang dihadapi oleh pengusaha, karena itu ada ilmunya. Saya dulu dapat kesempatan tiap Sabtu makan siang dengan mentor saya. Sekarang kita ada Zoom, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya, ada TikTok. Kita bisa memberikan mentoring kita, nggak perlu ketemu. Permasalahan yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan lebih kuat karena kita memiliki mentor yang bisa memberikan masukan dan motivasi buat kita. Gitu Coach, semangat. Wow, makasih banget. Sasarkan kepada host ganteng kita ini. Gus Indrawan, saya sekarang gantian ya Gus. Ini Bang Sandi, mumpung Bang Sandi masih ada waktu sedikit kami di Evapora ini. Bang, ini kan jadi di Evapora ini ada hampir 60 ya orang yang sering ikut webinar kami dan Inggris dengan baik. Nah, kira-kira nih Bang Sandi, apa sih yang ini kan kita semacam hampir 2 hari sekali dan sekali itu kumpul buat orang. Maksudnya apa sih yang Evapora bisa lakukan ya untuk bisa membantu program pemerintah dan dari Bang Sandi atau gimana gitu Bang bisa